Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahmani wa rahmakumullah. في هذه الفرصة سأبين لكم عن الأسماء المبنية. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada antum sekalian terkait isim-isim mabni atau isim-isim yang sifatnya itu tetap. Nah, di sini ada 5 kategori isim ya, 5 kategori isim yang sifatnya itu tetap atau mabni. Yang pertama adalah ismul dhamir, kata ganti. Yang kedua adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Yang ketiga adalah ismul mausul, kata sambung. Yang keempat adalah ismul istifham, kata tanya. Kemudian yang kelima adalah ismul syarat ataupun kata syarat. Nah, ataupun konjungsi. Nah, kalau kita maknai itu sebagai konjungsi. Nah, contoh mislu huwa. Nah, dia seorang laki-laki. Nah, ini maknanya tuh kalau kita ingin terjemahkan, maka itu dia adalah cukup terjemahkan dia. Nah, dia. Tapi ini untuk laki-laki. Anta, kamu. Nah, tapi ini untuk laki-laki. Ana, saya. Nahnu, kami. Nah, kami tapi untuk laki-laki. Nahnu ini untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, itu bisa. Kemudian antum, kalian. Nah, kalian untuk laki-laki. Kemudian anti, kamu untuk perempuan. Dia untuk perempuan. Nah, selain ini masih ada contoh lainnya. Sebagai contohnya yang lain adalah hum, mereka. Nah, itu adalah isim dhamir. Hum, kemudian antunna. Nah, jadi isim dhamir itu ada 14 ya. Ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, begitu. Kemudian ismul isyarah. Nah, kata tunjuk. Mislu, contohnya hadza. Ini, yang artinya ini. Nah, hadza ini dalam keadaan tunggal. Nah, ini tunggal ya, satu maksudnya. Ininya itu ditunjuk untuk satu benda saja. Kemudian hadza ini dua. Nah, ini dua, tapi maknanya adalah ini. Nah, ini yang jumlahnya itu ada dua, musanna. Haulai. Nah, ini jamak, banyak. Nah, ini tapi banyak. Nah, kemudian hadhihi, hatani, haulai. Nah, ini maknanya juga ini untuk mufrad, ini untuk musanna, ini untuk jamak. Nah, kemudian zalika itu. Nah, itu zalika ini untuk laki-laki dalam keadaan mufrad itu. Nah, zalika ini dua. Itu ada 2 buah maksudnya begitu. Nah, ini juga ismul isyarah itu. Ulaika, nah mereka itu. Kemudian tilka untuk perempuan itu. Tanika itu 2. Ini untuk menunjukkan 2 buah ya. Nah, 2 buah. Nah, jumlahnya itu ada 2. Bukan yang ini. Kalau ini tilka ini ada 1 saja. Ini mufrad, ini musanna. Ulaika ini jamak. Nah, tapi kita lanjutkan. Alismul mausul. Nah, isim mausul ataupun kata sambung. Alismul mausul, kata sambung. Alladzi, alladzani, alladzina. Maknanya itu yang. Nah, yang. Nah, ini untuk mufrad, ini untuk musanna, ini untuk jamak. Kemudian allati, allatani, allati, allai. Nah, ini juga sama. Maknanya adalah yang, tapi ini untuk perempuan, yang ini untuk laki-laki. Kemudian ismul istifham atau kata tanya. Nah, sebagai contoh, mislu man, siapa, kaifa, bagaimana, kam, berapa, mata, kapan, dan juga aina, di mana. Kemudian ismu syarat. Nah, ismu syarat misalnya mislu man, ma, mata, dan juga mahma.
Baik, kita lanjutkan. Jadi apa makna daripada man di sini? Nah, ini man ini siapa? Man ini barang siapa. Nah, begitu. Kalau kita ingin transliterasinya atau menerjemahkan isim syarat ini, man ini adalah barang siapa. Kemudian ma, nah, apa yang. Nah, begitu. Ma, apa yang. Nah, sebagai contoh yang man ini, sebagai contoh yang man isim syarat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengerjakan, barang siapa maka barang siapa. Nah, ini maknanya barang siapa maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Nah, sebagai contoh yang berikutnya adalah ma. Ma ini apa yang, begitu. Ada dalam Quran, ada dalam Al-Quran juga contoh lainnya, itu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Nah, apa yang, apa yang apa yang, manansakh, apa yang kami batalkan dari suatu ayat, min ayatin aw nunsiha, atau kami hilangkan dari ingatan, na'ti bi khairin minha aw misliha, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nah, kemudian yang ini mata ini mata ini maknanya beda ya dengan ini. Nah, maknanya ini beda. Nah, kalau dalam syarat ini adalah ketika. Nah, ketika sebagai contoh, mata yahdur Ahmad, ataupun mata yahdur Zaidun, yahdur Khalidun. Nah, ketika Zaidun datang, nah maka datanglah Khalid. Nah, begitu contohnya. Maka ini maknanya adalah ketika. Kemudian sebenarnya selain isim syarat ini masih ada juga isim-isim yang lain, isim syarat yang lain. Nah, seperti mahma ini juga termasuk daripada isim syarat. Nah, apa makna daripada mahma? Mahma ini bisa bermakna apapun juga ataupun bila mana. Nah, tapi lebih cocoknya dimaknai sebagai bagaimanapun atau bila mana. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan bahasan. Alamatu bina'il ismi, tanda-tanda binanya isim. Nah, tanda-tanda binanya isim. Nah, di sini ada 4 tanda. Nah, 4 tanda ketika kita hendak mengi'rabnya. Mabniyun 'alal fathi, mabniyun 'alal kasri, mabniyun 'alal dhammi, mabniyun 'alas sukun. Nah, tetap dalam keadaan fathah, dalam keadaan kasroh, dalam keadaan dhamma, dalam keadaan sukun. Perlu diketahui juga kenapa yang ini menggunakan al-fathi, tidak menggunakan alal fathati. Nah, gitu. Karena ini sifatnya mabni. Ketika mabni, maka kita jelaskannya itu tanpa menambahkan tak marbutoh. Ingat. Kecuali yang mu'rab. Nah, begitu. Mislu, contohnya anta, kamu. Kaifa, bagaimana. Aina, di mana. Zalika, itu. Tilka, itu. Nah, anta ini adalah ismud dhamir mabniun 'alal fathi. Kemudian kaifa ini ismul istifham mabniun 'alal fathi. Kemudian aina, di mana, ismul istifham mabniun 'alal fathi. Dzalika ismul isyarati mabniun 'alal fathi. Tilka ismul isyarati mabniun 'alal fathi. Nah, begitu. Kemudian berikutnya anti. Nah, anti ini adalah ismud dhamir. Nah, ismud dhamir mabniun 'alal kasri. Kemudian hadhihi, ini ismul isyarati mabniun 'alal kasri. Haula'i, mereka ini. Nah, ismul isyarati mabniun 'alal kasri. Kemudian yang berikutnya mabniun 'alal dhammi. Mislu, contohnya nahnu, kami. Kami ini adalah ismud dhamir ataupun kata ganti
ismu dhamir mabniyun 'ala dhammi. Kemudian haitsu, nah haitsu ini ada yang mengi'rabnya itu sebagai zarfu makan, tapi karena ini haitsu ini maknanya di mana saja ataupun di mana. Haitsu ini di-i'rab sebagai zarfu makanin mabni 'ala dhammi. Nah begitu. Kemudian mabniun 'ala sukun, nah tetap dalam keadaan sukun. Sebagai contoh, mislu hum, mereka laki-laki, antum kalian laki-laki, ana saya. Nah, ana ya saya. Nah, ini udah ada itu ya. Udah ada isyarat bahwasanya ini alifnya sukun. Nah, karena kita udah tahu bahwasanya ini adalah dhamir, maka kita i'rabnya atau kita jelaskannya itu sebagai ismud dhamir mabniun 'ala sukun. Kemudian antum ismud dhamir mabniun 'ala sukun. Ana ismud dhamir mabniun 'ala sukun. Nah, begitu. Baik, kita sudah mempelajari terkait apa-apa saja kata-kata isim yang termasuk ke dalam mabni, apa saja tanda-tandanya. Kita lanjutkan materi berikutnya insyaallah di video berikutnya. Tapi di sini saya ingin memberikan faedah daripada mempelajari tanda-tanda i'rab ini dan juga mempelajari kategori yang isimnya itu mabni atau sifatnya tetap. Nah, jadi faedahnya itu ketika kita sudah tahu bahwasanya suatu kata isim itu tetap, nanti kita baca kitab itu akan mudah. Sebagai contoh, misalnya ada teks anta tolibun, nah kamu seorang pelajar, anta tolibun. Nah, anta ini kita udah tahu nih otomatis, anta ini adalah ismud dhamir. Nah, isim dhamir. Nah, ismud dhamir. Nah, karena dia anta ini adalah isim yang berada di awal, maka dia adalah mubtada. Ismud dhamir mubtadaun, nah mabniyun 'alal fathi. Nah, karena itu mabni, maka kita jelaskannya mabniyun 'alal fathi. Tolibun, anta tolibun, kamu seorang pelajar. Tolibun ini kita jelaskannya tolibun ini sebagai ismul mufrad, isim tunggal. Nah, ismul mufrad, isim tunggal. Khobarun, nah dia ini sebagai khobar daripada anta. Nah, khobarun marfu'un, yang dirofa'kan, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu. Nah, ketika dia mu'rab, tolibun ini adalah berasal dari kata tolaba. Nah, tolibun ini adalah isim fa'il daripada tolaba. Nah, maka dia ini bisa berubah, sifatnya itu bisa berubah, yang tadinya tolaba bisa menjadi tolibun. Nah, begitu, yang berakar daripada wazan fa'ilun. Nah, begitu. Nah, maka dia itu menggunakan ad-dhammatu. Nah, tidak menggunakan ad-dhammu, tapi ad-dhammatu. Ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Nah, begitu. Baik, mungkin hanya itulah video ringkas bahasan materi kita pada video kali ini di halaman ke-14 dan juga ke-15. Adapun beberapa tabel itu tidak saya jelaskan secara rinci karena saya rasa ya mungkin kita semua bisa memahami setelah kita bahas per poinnya. Ya, insyaallah. Nah, ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai informasi tambahan. Saat ini saya tengah membangun sebuah website yang mana di situ isinya itu berupa perpustakaan elektronik, isinya beberapa kitab-kitab Arab yang insya Allah dapat membantu kita menambah wawasan. Nah, untuk yang ingin mengaksesnya itu bisa kunjungi www.jejakmufassir.my.id. Nah, ataupun langsung cari aja di Google Jejak Mufassir. Nah, insya Allah ketemu. Nah, untuk yang mungkin baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Insya Allah sangat bermanfaat, karena yang namanya
subscribe itu gratis, nggak perlu bayar. Dan yang namanya share itu apalagi share terkait perkara-perkara begini ya, terkait ilmu-ilmu pengetahuan ini, insya Allah dapat membawa pahala bagi kita yang men-share. Karena kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Nah, jadi kalau kita menunjukkan suatu kebaikan ala khairin, maka bagi kita itu nanti kita dapat pahala sebagaimana kalau orang ngeklik video ini. Nah, itu apa ya, kebaikan-kebaikan yang ia peroleh itu kita juga peroleh. Nah, pahala-pahalanya itu kita juga peroleh karena kita yang menunjukkan suatu kebaikan itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau beberapa channel YouTube yang isinya mungkin hanya sekedar bahas gaming atau lain-lain itu bisa tembus sampai beberapa ribu subscriber, nah bagaimana tidak dengan channel-channel yang berbasis keislaman seperti channel ini. Nah, karena kita tahu bahwasanya semakin banyak yang kaum muslimin yang cerdas akan ilmu khazanah keislaman, maka saya percaya bahwasanya insya Allah masa kejayaan ataupun golden age nanti akan bangkit di era abad yang ke-20 ini. Nah, begitu. Itu yang saya yakini. Makanya jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga like ya. Mungkin syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.